tidak tahan di luar gini terlalu lama. Pengen segera pulang, ambil sepeda, terus ke CFD. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Karena pembahasan sedikit sulit, RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Alasannya karena pembahasannya sedikit sulit dan prosesi lobi-lobi menemui jalan buntu. Masyarakat kecewa karena RUU PKS dianggap darurat dan merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawab teka-teki ini, kita harus langsung mendapat laporan dari lapangan. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter kita, Baskara Gilang yang sudah berada di lapangan. Silahkan reporter Baskara. Iya Mas Gilang, sekarang saya sudah berada di lapangan untuk melaporkan hasilnya. Tuh. Anda sudah kembali lagi ke lapangan, reporter Baskara? Iya, saya sudah kembali di lapangan nih di depan pagar-pagar gedung DPR. Karena sekarang kan sudah new normal, jadi sudah boleh keluar, yang penting ikuti protokol kesehatan. Jadi walaupun kurva terus meningkat, yang penting kita sudah siap tempat di San Diego Hills. Atau di Jeruk Purut atau Tanah Kusir lah, kalau yang versi lebih murahnya. Oh, oke. Jadi gimana laporannya? Jadi betul pemirsa, RUU PKS ini ditarik dari prioritas DPR tahun ini. Alasannya pun betul, karena terlalu sulit gitu kayaknya untuk dihasilkan dan nggak ada kesepakatan dari Komisi 7. Mungkin masyarakat terus mendesak karena banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat tentang kekerasan seksual. Menurut data saya nih, sebentar saya lihat ya. Menurut data yang saya himpun ada sekitar 431.471 kasus kekerasan sepanjang 2019. Tetapi alasan DPR tuh tepat sekali untuk menunda bahwa pembahasan ini sulit sekali untuk dilakukan gitu. Bahkan menurut Marwan Dasopang dari Komisi 7, pembahasan RUU ini masih berkutat di seputar definisi saja. Tapi kita sebagai rakyat jangan menganggap sepele soal judul dan definisi. Gini deh contohnya ya, yang sedang kuliah atau yang sudah pernah kuliah atau yang sedang skripsi pasti tahu betapa ribetnya untuk menentukan judul dan definisi di skripsi tersebut. Mungkin bisa 1 semester sendiri untuk nentuin judul. Belum lagi ributnya udah ke kampus pagi-pagi, udah chat dosen, balesnya jutek, udah gitu suruh datang ke ruangan, pas udah pagi-pagi berangkat ke kampus, rumah jauh. Ada kali 20 kilo dari rumah ke kampus, nyampe kampus dosennya nggak ada, suruh ketemu di rumahnya, padahal tadi bilang suruh ke kampus. Udah datang pagi-pagi terus ngerasa pusing, kayaknya aduh nih kuliah untuk apa sih hidup ini gitu, semua ini fana, semua ribet hanya untuk judul. Bayangin, ribet kan? Dan itu baru untuk urusan skripsi untuk 1 orang. Gimana untuk RUU yang untuk 1 negara? Jadi wajar aja dong kalau RUU yang udah dikerjakan kurang lebih 4 tahun ini masih berkutat di persoalan judul dan definisi. Belum lagi soal lobby-lobbynya. Wah, satu mau A, satu mau B. Belum lagi dari beda fraksi mau apa. Aduh, susah sekali untuk mendapat satu suara yang sepakat gitu. Padahal kalau satu suara udah sepakat, itu bisa cepet banget selesainya. Contohnya gini, revisi RUU KPK yang bisa selesai dalam waktu 12 hari. Padahal biasanya revisi UU itu bisa tahunan baru selesai, tapi ini 12 hari selesai karena mereka semua satu suara untuk untuk memperkuat KPK. Jadi untuk RUU PKS mungkin kesulitannya adalah belum semua sepakat kalau perkosaan, pelecehan, kekerasan seksual itu jelas salah korbannya dan salah pakaian yang dipakainya. Itu yang belum mereka sepakati. Padahal mudah sekali loh hanya untuk menyepakati hal sepele seperti itu. Ya begitu kira-kira laporan saya, Mas Gilang. Silahkan kembali ke studio karena saya juga ingin cepat-cepat segera pulang ke rumah karena tidak tahan di luar gini terlalu lama. Pengen segera pulang, ambil sepeda, terus ke CFD. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Baskara atas laporannya. Selalu jaga kesehatan ya karena Anda sudah bertugas kembali di lapangan. Walaupun itu face shield-nya agak berbayang jadi nutupin. Tapi nggak apa-apa sih, muka Anda tidak terlalu penting, yang penting beritanya.
Kalau saya boleh kasih saran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat di DPR, kalau masih butuh waktu lebih lama untuk mencari definisi kekerasan seksual, tidak apa-apa, santai aja. Cari waktu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa malah dipikirin lagi matang-matang untuk RUU ini. Mungkin masih 10-20 tahun lagi juga nggak apa-apa kok. Karena memang menyangkut kekerasan seksual ini tidak terlalu darurat tampaknya ya. Biarkan angka kekerasannya naik terus per tahunnya, data-data naik terus, tidak apa-apa. Yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR bisa tenang, santai, berpikir jernih untuk memasak RUU kekerasan seksual ini. Karena pasti harus dengan pemikiran yang tinggi sekali untuk tahu apa sih kekerasan seksual itu. Karena sampai sekarang memang belum jelas apalah kekerasan seksual itu. Jadi nanti-nanti sajalah santai, karena memang belum darurat. Yang darurat itu Omnibus Law, RUU KUHP, RUU Cilaka. Nah, itu baru darurat. Darurat buat kepentingan wakil rakyat. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, dan tetap hati-hati kalau harus keluar rumah. Saya Gilang Baskara mewakili kru yang belum juga bertugas mengucapkan selamat malam.